Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, monggo sesarengan kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya, nikmat zahir ugi batin, khususipun nikmat iman lan nikmat Islam. Kamangkalipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam utawi keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran masuk ayat 38 nggih. Hunalika da'a Zakaria rabbah, ayat 38. Ibu-ibu sampun, Bu? Sampun. Bapak-bapak sampun? Kita waos ayat 38 ngantos 41 nggih. Monggo sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 38 sampai 41 surat Ali Imran ini
kisah kedua dari beberapa kisah nanti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran. Kemarin sudah disebutkan kisah tentang Ali Imran, ya, tentang istrinya Imran, yaitu ibundanya Sayyidah Maryam. Terakhir kemarin di akhir kisah tersebut dijelaskan bahwa yang merawat Sayyidah Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Jadi karena doa yang baik maka Allah menerima doa dari Imran, dari istrinya Imran itu. Lalu kemudian tidak hanya diterima tetapi juga anak itu ditumbuh kembangkan dengan cara yang baik, lalu wakafalaha Zakaria, dan dirawat, dibimbing secara keilmuan oleh Nabi Zakaria. Lalu kemudian ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, beliau selalu mendapati makanan yang aneh. Buah-buahan di musim dingin kok bisa ada pada saat musim panas. Ketika ditanya, Sayyidah Maryam ditanya oleh Nabi Zakaria, kamu kok dapat ini dari mana? Dia bilang, ini dari Allah. Allah itu kalau memberi rezeki tanpa hitungan. Itu. Lalu kemudian di sini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Lamma ra'a Zakaria annallaha yarzuqu Maryam fakihata syita'i fis shaif. Ketika Nabi Zakaria itu melihat sendiri bahwa Allah mampu memberi rezeki kepada Sayyidah Maryam berupa buah-buahan musim dingin di saat musimnya sedang panas, gitu nggih. Dan sebaliknya, wa fakihata shayfi fi syita'i, dan Allah mampu memberikan rezeki kepada Sayyidah Maryam berupa buah-buahan musim panas pada saat sedang musim dingin, maka Nabi Zakaria ini juga kemudian pengen punya anak. Kondisinya Nabi Zakaria ini sudah syaikhon kabiron, sudah sepuh gitu, sudah simbah-simbah. Tulangnya sudah ya wahana minhul izam, gambarannya udah udah nggak kuat lah gitu, udah nggak kuat. Wasta'ala ra'su syaiba, kepalanya juga sudah menyala karena ada lampu ubannya, putih kabeh. Digambarkan seperti itu. Jadi wis tuwa, awake udah nggak kuat, kepalanya sudah beruban semua. Lebih dari itu, istrinya sudah tua dan mandul. Gitu ya. Tetapi meskipun begitu, Nabi Zakaria ini tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang lirih gitu. Maka disebutkan pada ayat 38 ini Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah kemudian setelah melihat fakta tentang Sayyidah Maryam itu, Nabi Zakaria lalu kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah untukku dari sisimu keturunan yang baik, yaitu anak yang soleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar permintaan. Ini pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Pelajaran bahwa doa itu bisa mengalahkan logika
manusia. Karena apa? Karena ketika seseorang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu adalah zat yang di atas logika. Kalau kita lihat secara ikhtiar manusiawi, wis wong tuwa, terus bojone ya mandul, padha-padha tuwane. Kira-kira secara ukuran manusia ngoten niku mungkin punya anak atau enggak. Wis tuwa tur mandul. Wis ora kuat ngopo-ngopo gitu. Secara logika manusia itu mustahil. Tetapi karena doa ini adalah permohonan kepada zat yang tidak mengenal kata mustahil, zat yang ketika arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, menghendaki sesuatu tinggal kun, jadilah maka kemudian jadi, gitu nggih? Makanya bisa saja gitu. Dan itu keajaiban doa, Bapak Ibu rahimakumullah. Sesuatu yang mustahil menurut kita, menurut cara berpikir kita, menurut sisi kemanusiaan kita, lewat doa itu mungkin. Karena doa ini kita panjatkan kepada zat yang tidak mengenal kata mustahil. Ketika memang dia berkehendak dan menginginkan. Jadi kalau doa niku ya ora usah kemudian iki masuk akal apa ora ya, ora usah ngoten. Lho kita mau mintanya kepada zat sing ora mengenal iki masuk akal atau enggak. Semuanya masuk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah tanggung-tanggung ketika kita berdoa. Beda kalau kita minta kepada orang ya mesti tepo-tepo. Wong iki ketone kekuatannya semene aku njaluk semene wae gitu. Tetapi kalau Allah kan zat yang maha kaya yang bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa la yaruddul qadha illa ad-du'a. Bahwa yang bisa menahan atau mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya doa. Itu hanya permintaan tulus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga dikatakan bahwa ad-du'a'u silahul mukmin, bahwa doa itu senjata pamungkas dari orang-orang yang beriman. Itu senjata pamungkas betul. Jadi ketika kita sudah nggak punya apa-apa yang bisa kita andalkan, awak dhewe itu masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kita meminta. Dan ketika tempat kita meminta itu adalah Allah, ya berarti kita meminta kepada zat yang mampu melakukan apa saja sehingga tenang gitu. Kudune wong Islam yang merasa punya Allah yang bisa ngapa-ngapain itu ya tenang. Tinggal kita menengadahkan tangan lalu berdoa. Ini bukan berarti terus nggak ikhtiar loh, ya ikhtiar, tetapi ketika memang sudah mentok seperti Nabi Zakaria kayak gini, aku wis tuwa, bojoku yo mandul, apa ya iso duwe anak ngene iki. Ketika melihat Sayyidah Maryam seperti itu, langsung muncul semangatnya lagi bahwa ya mungkin saja. Maka lalu kemudian beliau berdoa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebelum ini beliau enggak berdoa? Ya berdoa. Mestinya berdoa. Tapi Allah ingin menunjukkan keajaibannya, diabadikan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita. Ben awak dhewe itu semakin yakin bahwa Allah itu tidak mengenal kata mustahil. Nah setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Setelah berdoa seperti itu, lalu malaikat itu berbicara kepada Nabi Zakaria. Ayha tobat sul malaikatu syafahan khitoban asma'atsu.
malaikat memberitahu kepada Nabi Zakaria sebuah pemberitahuan yang bisa beliau dengar saat Nabi Zakaria sedang sholat ibadah di mihrab, di tempat dia khalwah, tempat dia menyendiri di Masjidil Aqsa. Malaikat memberitahu annallaha yubasyiruka biyahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu kabar gembira dengan Yahya, dengan anak yang lahir atau yang berasal dari tulang sulbimu, namanya Yahya. Qatadah dan yang lain mengatakan dinamakan Nabi Yahya li'annallaha ahyahu bil iman, karena Allah menghidupkan hati Nabi Yahya itu dengan keimanan. Yahya itu nek bahasa Inggrisnya apa? Jos napa John niku Yahya. Lalu sifatnya Nabi Yahya ini dijelaskan oleh malaikat. Nabi Yahya ini nanti musaddiqam bi kalimatin minallah. Yang dimaksud membenarkan kalimat dari Allah itu adalah Nabi Yahya itu nanti akan membenarkan Nabi Isa, diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan bahwa orang yang pertama kali membenarkan kenabian Nabi Isa yaitu Yahya ini. Maka dikatakan membenarkan kalimat dari Allah. Karena Nabi Isa juga dijuluki kalimatullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ar-Rabi bin Anas, beliau mengatakan bahwa Nabi Yahya itu awaluman saddaqa bi Isa bin Maryam, orang yang pertama kali membenarkan kenabian Isa ibnu Maryam. Imam Qatadah mengatakan bahwa Nabi Yahya itu orang yang pertama kali mengikuti sunnah dan manhajnya Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Yahya dan Nabi Isa ini itu sepupu. Jadi anak dari Kholah. Kholah itu bibi dari pihak perempuan. Berarti sepupu. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sepupuan. Wa kanat ummu Yahya taqulu li Maryam, dan ibunya Nabi Yahya itu berkata kepada Sayyidah Maryam dengan mengatakan bahwa inni ajidul ladzi fi batni yasjudu lil ladzi fi batnika. Kok bayi yang ada di perutku ini, wahai Maryam, kok sepertinya bersujud gitu ya, sujud penghormatan kepada bayi yang ada di perutmu. Jadi sama-sama hamilnya waktu itu. Tapi nanti kisahnya di belakangan ya, setelah kisah Nabi Zakaria nanti kisah Sayyidah Maryam hamil. Nah, itu yang dimaksud bahwa Nabi Yahya itu membenarkan kenabian Nabi Isa. Jadi sejak di dalam kandungan Nabi Yahya itu sudah membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Wa huwa awwalu man saddaqa Isa. Itu orang yang pertama kali membenarkan Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi. Lalu kemudian sifat Nabi Yahya juga adalah Nabi Yahya ini wasayyidan. Beliau adalah
orang yang bijak, orang yang faqih, orang yang alim, itu sayyid. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasuran, penafsiran yang paling muktabar, hasuran itu maksudnya adalah Nabi Yahya ini orang yang sangat bisa menjaga syahwatnya, sehingga tidak tertarik dengan perempuan. Gitu. Jadi maknanya seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, wa inna ma ma'nahu annahu ma'sumun minadz-dzambi. Yang dimaksud adalah bahwa Nabi Yahya ini terjaga dari dosa. Aila ya'tiyaha ka'annaha husira anha. Tidak melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa seakan-akan ngaten nggih dikebiri dari perbuatan dosa tersebut. Karena hasur itu maknanya secara bahasa macam-macam, ada yang dikebiri, ada yang nyuwun ngapunten enggak punya niku kelamin dan seterusnya niku. Tetapi penafsiran yang paling muktabar adalah Nabi Yahya hasur itu maksudnya orang yang napa niku terhindar dari perbuatan dosa, tidak melakukan dosa, dan mampu mencegah dirinya dari hal-hal yang berbau syahwat seperti itu. Gitu. Jadi maksudnya bukan Nabi Yahya ini tidak punya syahwat, beliau punya, tetapi beliau mampu menundukkan syahwat tersebut. Sehingga ini merupakan salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Kalau tidak punya nafsu, di sini dikatakan anna adamal qudrati alan nikahi naqsun. Kalau yang dimaksud adalah tidak mampu menikah karena nopo niku ya ada kelainan dan seterusnya, itu cacat, dan tidak mungkin Nabi memiliki cacat seperti itu. Tetapi wa innamal fadlu fi kauniha maujudah, yang menjadi keutamaan dari Nabi Yahya itu adalah beliau mampu punya kekuatan untuk menikah. Artinya ya sehat jasmani rohani, bisa menikah. Hanya saja dengan mujahadah, seperti Nabi Isa tidak menikah. Lewat mujahadah, kalau Nabi Isa lewat mujahadah lalu kemudian tidak menikah. Lah, kalau Nabi Yahya ini bikifayatin minallahi, memang Allah menjadikan Nabi Yahya itu merasa cukup sehingga tidak pengen menikah. Itu hasur. Tetapi bukan berarti bahwa menikah itu suatu yang jelek. Karena bagi orang yang mampu, lalu kemudian dia menikah, dengan menikah itu dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, menikah juga tidak menyibukkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti itu memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana derajatnya Nabi Muhammad SAW yang meskipun punya beberapa istri tidak menyibukkan beliau dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan menikah punya tambahan ibadah. Jadi apa? Ya menghormati bojo, bersikap baik kepada pasangan, itu tambahan pahala bagi suami. Menjalankan
kewajibannya, memenuhi sandang pangan pasangan, itu kan menjadi pahala tambahan bagi orang yang menikah, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak menikah. Maka ini diterus-terus lho guys. Maka nek pengen tambahane akeh ketika menikah ngoten nggih, ya aja mung siji. Karena yang di Mbak ibu-ibu ini protes ini. Karena semakin banyak ngoten nggih sing ditanggung, yang diberi sandang, papan, pangan dan seterusnya, selagi adil loh nggih. Ya, itu semakin banyak peluang pahalanya. Tetapi juga ketika nggak bisa berlaku adil, dosane saya oke. Ya, jadi yang dimaksud wahasuron di sini itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yahya karena beliau ini napa nggih? Ya tidak punya syahwat tetapi tidak tertarik. Mampu mengendalikan dirinya. Maka dia dikatakan ma'sumun minal fawahishi wal qazurat. Beliau terjaga dari perbuatan-perbuatan keji. Selain itu juga wa nabi yang minas solihin, dan beliau ini adalah nabi termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan itu berkat doa dari Nabi Zakaria. Nanti di ayat yang lain di surat Maryam itu dikisahkan bahwa kenapa kok Nabi Zakaria ini benar-benar minta kepada Allah supaya diberi anak. Itu salah satu permintaan beliau adalah supaya ada orang yang meneruskan ajaran yang dia bawa. Orang mari sindunyane lho ngene. Dan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Supaya anak ini nanti bisa mewarisi, artinya meneruskan perjuangan membawa dan menyebarkan agama Allah ini. Dan itu niatnya. Jadi niatnya baik. Ora gor wae kudu duwe anak sawayo kaya semene nek ora duwe anak malah tinggo royokan dulur-dulure lah misalnya ngoten niku. Nah itu niatnya ya kurang tepat. Maka ketika doa Nabi Zakaria seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian apa Nabi Zakaria tidak heran ketika diberitahu malaikat seperti itu, diberitahu bahwa kamu akan punya anak, namanya Yahya. Dia yang akan membenarkan Nabi Isa. Dia orang yang sangat berilmu, lalu mampu menjaga dirinya dari syahwat dan menjadi nabi. Sisi kemanusiaan Nabi Zakaria gitu, ya heran dan kagum dengan mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, lah kok bisa? Kok bisa saya punya anak? Padahal saya sudah tua dan istriku juga mandul. Di awal beliau sudah menyadari itu, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takjubnya pada sesuatu yang menurut manusia itu adalah mustahil, nggak mungkin gitu. Sampai-sampai ketika diberi kabar gembira kayak gitu, kayak orang percaya, loh kok iso toh gitu. Karena memang sudah mustahil. Gitu. Kok bisa ya Allah? Saya punya anak, saya udah tua. Istri saya juga selain tua, dia juga mandul. Lalu malaikat yang jawab enteng bae. Qala ay al malaku, malaikat kemudian mengatakan, ya kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Ya ngono kuwi Gusti Allah nek pengen ya terus kelakon bae. Sesimpel itu jawaban malaikat. Gitu. Atas perintah Allah SWT tentunya ya. Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Seperti itulah Allah. Allah itu melakukan apapun yang Dia kehendaki tanpa terikat dengan hukum
apapun, tanpa terikat dengan aturan apapun. Sehingga ketika Allah berkehendak ya jadi. Gini enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamus mustahil itu kan adanya pada kita manusia yang punya keterbatasan. Kalau Allah yang maha segalanya, maka tidak mengenal kata mustahil tersebut. Ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita renung-renungkan gitu, diangen-angen betul niku gawe awak dhewe iki ayem gitu. Gondelan karo Gusti sing iso ngopo-ngopo, ngoten nggih, sing ora usah diatur karo apa-apa. Itu kan sesuatu yang melegakan. Jadi ketika ada apa-apa kita mentok, ya wis aku tak laporan karo Gustiku wae. Karena Dia yang maha mampu melakukan apapun. Sekali lagi bahwa ini pentingnya kita berdoa kepada Allah SWT, minta bantuan, bahwa doa itu salah satunya adalah pernyataan bahwa kita ini lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa memberi solusi dan jalan keluar itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu suka ketika melihat hambanya itu minta. Karena dengan meminta itu menunjukkan kerendahan dan kelemahan kita. Emang guys, diperbanyak doanya, doa apa wae. Asal yang baik. Ya, lalu kemudian karena Nabi Zakaria ini masih penasaran, ya masih shock gitu ya. Ketika diberitahu kok iso-isone aku bojoku ki hamil piye ceritane gitu. Lalu kemudian Nabi Zakaria mengatakan qala rabbi ij'alli ayah. Allah, do Gusti, mbok tolong dikasih tahu kira-kira tandanya apa ya gitu. Apa tandanya bahwa istriku ini hamil? Tandanya orang muntah-muntah, orang ngidam, orang apa. Teng mriki ngoten ya. Tandanya adalah qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandanya adalah ketika selama 3 hari kamu itu sehat, tapi nggak bisa ngomong kecuali dengan isyarat saja. Itu tanda yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria yang menunjukkan bahwa ketika tanda itu datang maka istrinya sedang hamil. Yaitu 3 hari Nabi Zakaria tidak bisa bicara, hanya bisa memberi isyarat saja. Padahal ya sehat gitu. Ya ora napa nek sakniki stroke napa-napa sing tiba-tiba menjadi nggak bisa ngomong ngoten nggih. Sehat tetapi dalam rentang waktu 3 hari itu tidak bisa berbicara, hanya sekedar napa niku memberi isyarat saja. Nah, pada saat seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Zakaria, wazkur rabbaka katsiran. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wasabbih, dan bertasbihlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala bil asyiyi wal ibkar, pada sore maupun pagi hari. Ini salah satu doa yang dianjurkan atau zikir yang dianjurkan supaya segera punya anak. Dari ayat niki zikir yang banyak lalu bertasbih pada sore dan pagi hari. Lalu ada lagi doa Nabi Zakaria nanti di surat Maryam itu, doanya Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membiarkanku sendiri sementara engkau adalah sebaik-baik pewaris. Itu salah satu doa yang
dianjurkan untuk kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Zakaria saat kita pengen punya anak sementara belum juga dikaruniai anak. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Lalu kemudian memperbanyak bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tasbih. Nanti secara lebih lengkap cerita ini akan ada pada surat Maryam. Sebentar lagi lah kita akan sampai pada surat Maryam. Sebentar lagi banget insya Allah. Pokoknya ya ditunggu mawon cerita lengkapnya di surat Maryam. Ya, ini setelah ini kita lanjut nanti kisahnya Sayyidah Maryam nanti. Ya niku Bapak Ibu rahimakumullah, tafsir ayat 38 dan 41 surat Ali Imran. Intinya adalah di sini satu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kepada kita tentang keajaiban doa itu. Bahwa doa itu sangat ajaib. Lalu kemudian dari situ juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah putus harap ketika Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Contohnya ya Nabi Zakaria itu tadi. Gitu. Sehingga selalu berdoa, tidak pernah berputus asa, itu salah satu karakter dari orang yang beriman. Kalau sudah mentok, merasa mentok, jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku poin yang harus kita pegang kenceng dalam kehidupan kita sehari-hari, berdasarkan ayat 38 sampai 41 surat Ali Imran. Lalu kemudian ini kalau tambahi, kemarin ada pertanyaan lewat WA tentang hukum berjamaah atau hukum berafiliasi kepada salah satu organisasi keislaman. Apa hukumnya gitu. Di sini kalau bahas ngeten nggih. Berjamaah atau berkumpul atau berjamiyah atau berorganisasi, dalam hal ini organisasi keislaman, itu hukumnya boleh dan dianjurkan asal sikap yang kita tunjukkan nanti adalah sikap yang tepat. Apa sikap yang tepat ketika berjamaah itu? Bahwa niat kita ketika kita masuk ke dalam suatu jamaah atau suatu jamiyah atau organisasi, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan supaya semua potensi itu bisa dikumpulkan dengan mudah. Lalu supaya dakwah ini bisa menjadi lebih teratur dan tertata. Itu dianjurkan. Kita berjamaah atau kita berorganisasi, niatnya demikian, itu dianjurkan. Dan itu sangat baik, masyru' gitu nggih, disyariatkan. Karena memang nyatanya ketika kita terhimpun dalam suatu organisasi, maka kebaikan ini bisa menjadi lebih maksimal. Potensinya itu bisa lebih besar. Beda kalau sendiri-sendiri. Ya kasarane misalnya nek awak dhewe niku mampune menggalang dana misalnya, kalau kita sendiri itu 1.000 rupiah. Tapi kalau kita dalam satu jamaah menggalang dana bareng-bareng, masing-masing punya kekuatan 1.000, maka karena banyaknya jumlah anggota ya 1.000 dikali berapa. Sehingga potensi dari kebaikan ini menjadi maksimal.
Maka oleh karena itu, atas dasar hal tersebut dan ketika kita sikapi dengan baik, itu dianjurkan oleh agama kita. Rasulullah mengatakan, alaikum bil jamaati. Kalian hendaklah bergabung dalam jamaah, atau kalian hendaklah bersama jamaah. Karena fa inna ma ya'kulu dzi'bu al-qasiyata. Sesungguhnya yang dimakan oleh napa niku serigala itu adalah kambing yang sendirian. Jadi kalau berkumpul itu menjadi aman. Kalau sendirian menjadi sasaran serigala. Itu napa nggih permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengatakan alaikum bil jamaati. Hendaklah kalian ini bersama dengan jamaah. Karena napa niku fa inna syaitana ma'al wahidi. Sesungguhnya setan itu bersama dengan orang yang satu. Ngaten. Wa ma'asnaini ab'ad. Dan setan itu lebih jauh apabila seseorang itu bersama dengan yang lain. Artinya ketika kita ini bareng-bareng, lalu dengan kebersamaan itu ada saling menasehati, saling menguatkan, maka jauh lebih baik ketimbang sendiri. Selagi tujuannya baik, sikap dalam keberjamaah kita juga baik. Maka itu disyariatkan. Tetapi tidak dianjurkan apabila keberjamaahan itu justru menyebabkan perpecahan di antara kita. Misalnya, kita merasa bahwa kelompok kita atau jamaah kita itu yang baik, sementara kelompok jamaah Islam yang lain tidak baik. Kita yang benar, yang lain salah. Itu yang tidak diperbolehkan. Sikap seperti itu yang tidak diperbolehkan. Karena sikap yang kayak gitu itu masuk dalam firman Allah di surat Ar-Rum nika, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memecah belah agamanya. Masing-masing bersama dengan kelompoknya. Kullu hizbin, setiap golongan, setiap kelompok, bima ladaihim, terhadap apa yang mereka miliki, apa yang mereka yakini, farihuna, itu saling berbangga-banggaan dengan mengatakan bahwa kelompokku yang benar, kowe salah. Kelompok kalian salah, kamilah yang benar. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi hukum asalnya keberjamaah ini baik, asal disikapi dengan baik. Tapi kalau sikap kita dalam berjamaah itu tidak baik, maka justru dilarang. Karena bisa memecah belah kesatuan umat Islam. Sementara kita tahu bahwa yang menjadikan kita berpecah itu ya bukan masalah-masalah yang usul, bukan masalah-masalah yang dasar, yang pokok, tetapi adalah masalah-masalah yang furu. Masalah-masalah cabang yang dari dulu itu dipersoalkan dan gak akan bisa selesai karena itu masalah cabang yang memang mukhtalafeh, yang diperdebatkan gitu. Maka hari ini saya membaca tweetnya Yusuf Qaradawi di Twitter. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa salah satu bentuk pengkhianatan kepada umat adalah apabila kita ini terus-menerus berdebat atau mempermasalahkan masalah-masalah furu'iyah yang dari dulu diperdebatkan oleh para ulama kita yang tidak selesai ujungnya. Gitu, kita sibuk memperdebatkan itu sementara kita lupa
terhadap masalah-masalah yang lebih penting dari perdebatan itu. Jadi kan ya dalam setiap organisasi pasti ada sesuatu yang menjadi aku seperti ini gitu ya. Oke, ini garisnya kayak gitu. Lalu organisasi yang lain aku kayak gitu. Garisnya juga kayak gitu. Bahwa semua itu dalam hal furu'. Yang harusnya kita berkolaborasi dalam hal yang kita sepakati bersama, gitu ya. Lalu kita saling tenggang rasa dalam hal yang memang kita tidak bersepakat. Itu aturan keberjamaah yang baik untuk menjaga keutuhan dan kesatuan umat Islam. Ngaten. Nggih kula nyuwun, kita misalnya di organisasi apa, ngaten. Jangan kemudian kita merasa bahwa saya yang benar, situ salah. Karena kalau seperti itu, ngaten nggih, justru yang terjadi adalah pecah belah. Yang paling tepat apa? Ini pilihan saya dalam bermazhab atau dalam memilih pendapat berdasarkan ini. Silahkan yang lain punya pendapat, dan silahkan tunjukkan apa dasar dari pendapat tersebut. Lalu masing-masing saling mengkaji, itu yang tepat. Jangan kemudian saling mencela, karena yang demikian itu atau saling mencela seperti itu justru yang disenangi oleh musuh-musuh Islam. Karena kita sibuk ngurusi masalah-masalah yang demikian, kita lupa membahas masalah-masalah yang pokok. Kalau berjamaah justru malah menjadikan kita sempit pikir kayak gitu, ya tidak usah. Tetapi mestinya ada ruang-ruang yang itu hanya akan bisa kita maksimalkan saat kita berjamaah, dan tidak mungkin bisa kita lakukan saat kita sendiri. Maka silakan berjamaah, tetapi dengan tata cara atau aturan yang demikian. Kaidahnya adalah nahnu ma'al haqqi naduru aina makan. Kita itu bersama dengan kebenaran. Kita selalu bersama dengan kebenaran dimanapun kebenaran itu ada. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita fanatik buta terhadap jamaah kita. Pokoknya orang iki ora, sing liya moh, soalnya ngene dan seterusnya. Itu yang menyebabkan kita potensinya menjadi tidak bisa maksimal. Justru malah niku farraqu dinahum syi'an, yang memecah belah agamanya menjadi sekian banyak. Dan yang kayak gitu itu yang mazmum, yang terlarang. Ini sepakat dikatakan oleh para ulama. Kalau ngecek pendapat bin Bas ya seperti itu, Soleh bin Utsaimin ya kayak gitu, fatwa-fatwa di Azhar ya kayak gitu. Artinya dua kutub yang selama ini kita anggap bahwa itu bertolak belakang, itu sama pendapatnya kayak gitu. Jadi silakan berjamaah kalau memang motifnya baik, karena itu benar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi kita. Ya kita onone ngaji seperti ini, itu kan awalnya ada satu jamaah yang kemudian ayo kita mengorganisir sebuah pengajian, muncul seperti ini. Lalu kita merasa terikat membuat kajian kayak gini. Awal mula yang menjadikan kita bisa kumpul kayak gini, ya karena itu kita merasa ada kesamaan organisasi, lalu kemudian mengajak yang lain karena senyatanya bahwa ini kajian umum, tidak hanya dimiliki oleh organisasi tertentu, terbuka bagi siapa saja, wong niate awake dhewe ngaji ilmune Gusti Allah. Nanti ketika kita di akhirat ya enggak ditanya Islam apa, Muhammadiyah apa, NU apa, Persis apa, MTA apa enggak. Yang ditanya Islam apa ora gitu aja. Hanya menyalurkan napa niku aspirasi kita, menyalurkan napa niku amal-amal kita lewat organisasi mana. Nah
Itu salah satu ikhtiar kita yang demikian. Sehingga nggih monggo saja. Kalau memang motifnya baik, monggo kita berjamaah karena sekali lagi ini bisa memaksimalkan kemampuan kita. Tapi kalau memang justru dalam berorganisasi malah mempersempit ruang gerak kita, ya nggak usah. Tetapi mestinya ya menurut kula justru ketika kita berjamaah ya koncone oke, atau kita berada di banyak jamaah, kuwi ya koncone menjadi semakin banyak. Iso nang kono, iso ngerti iki, iso ngerti kono. Jadi menjadi lebih terbuka. Ya monggo sajalah. Itu terkait dengan keberjamaah. Nggih kula nyuwun ngeten mawon. Karena kadang-kadang yang menjadi masalah itu bukan jamaahnya, tapi adalah fanatik kita kepada jamaah tersebut. Bisa jadi organisasi itu juga tidak memerintahkan kita untuk fanatik kayak gitu, tetapi kita sendiri. Kadang-kadang saya ora terima ketika karena saya udah merasa dari kecil kayak gini, jamaah saya kayak gini, maka yo saya nggak mau dan seterusnya. Itu loh yang menjadi masalah itu. Tapi kita yakin bahwa yang di atas sana ya biasa saja, karena masalah khilaf fikih itu dari awal itu sudah ada. Tapi kalau kita misalnya meneladani apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu kan luar biasa. Mereka berbeda, iya. Perbedaannya ya cukup tajam. Tapi ketika bertemu ya saling menghormati. Karena perbedaan itu didasarkan atas ijtihad. Dan ijtihad itu yang namanya ijtihad itu ya ora main-main gitu. Memang berdasarkan dalil yang ada, lalu kemudian sudah melewati penelitian yang mendalam, muncul pendapat itu. Sehingga yang ada adalah saling menghormati. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita semua ini kan saling bersaudara. Maka fa'aslihu baina akhawaikum. Maka ya damaikanlah di antara saudara kalian, bukan di antara kalian dan musuh kalian, di antara saudara, karena kita semua ini adalah saudara. Bahkan ketika terjadi perang itu Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Itu Allah menyebutkan dua-duanya orang beriman. Dan apabila dua kelompok dari orang beriman itu berperang, dua kelompok orang beriman berperang, sama-sama beriman, masih disebut seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu awak dhewe gara-gara masalah kecil saja lalu kemudian ora gelem serawung karo tanggane misalnya, atau dengan yang lain karena menganggap wis beda iki kowe ora melu organisasiku, yang situ ikut, yang enggak seperti itu. Siapapun itu selagi bersyahadat yaitu saudara kita. Apalagi insya Allah kita semua ini bagaimanapun ya Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak ada lah di antara kita ini yang kemudian bertasyayuh atau bersiah, kan enggak ada. Sak mletik-mletik awak dhewe ini mboten Syafi'i ya Hanafi ya Maliki ya Hambali. Bisa diukur atau bisa dicek. Sementara keempat mazhab itu dalam koridor besar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya awak dhewe nek ora Asy'ari ya Maturidi misalnya dalam hal akidah. Sehingga ya kita ini keluarga besar. Hanya dalam hal tertentu kita ada perbedaan furu'iyah. Yang perbedaan cabang itu ya do-padha dene nek kula nonton. Do-padha dene karena itu sudah menjadi sawabit atau sesuatu yang pokok dalam atau bagi organisasi tersebut. Sing siji pokoke kudu nganggo hitungan, nek ora sing siji
Pokoknya kudu nganggo ru'yah nek ora. Niku nek mboten padha dene nyuwun ngapunten niki lho. Nyuwun ngapunten niki. Nek ora padha dene napa? Kalau kita mencari jalan keluar, banyak jalan keluarnya. Ngoten. Tapi karena kita sudah marem dengan kondisi kayak gitu. Ini nyuwun ngapunten lagi. Kula fair-fairan mawon karena ya emang kondisinya kayak gitu. Harusnya ada jalan tengah yang bisa dikompromikan. Tapi kita sudah kadung nyaman dengan wis pokoke aku ngene. Sing kono aku ya ngene. Ya wis nek ngono aku ngene, aku ya ngene. Akhirnya ya sudah. Nah, dan andai kalau kemudian piye to iki enake piye ben umat. Andai loh ya. Tapi ya sulit, kenapa? Karena diakui atau tidak bahwa ada sawabit, sesuatu yang dianggap pokok, sesuatu yang dianggap ora iso diotak-atik karena itu menjadi salah satu identitas, sehingga masing-masing nggak mau nggak mau untuk melepaskan itu. Akhirnya seperti ini. Solusinya kalau sudah kayak gitu kudu nih ya saling tenggang rasa. Ya wis nek kowe ngono ya wis. Aku ngene ya tak ngene. Masih banyak potensi yang bisa kita kolaborasikan. Dalam hal masalah itu, oke, kita beda, tapi banyak hal-hal lain yang kita sama. Loh, harusnya kayak gitu. Itu untuk ya ini demi masa depan kita. Demi masa depan anak-anak kita juga. Sebab kalau tidak ya jalan kita akan seperti ini terus. Bahwa itu sudah digagas loh, komunikasi kayak gitu itu sudah digagas. Misalnya ya di kita sendiri ada kan forum komunikasi umat Islam. Itu salah satunya kan untuk menjembatani sekian banyak perbedaan itu, bahwa kita punya kata sepakat yang sama, kita punya prioritas kerja yang sama dalam hal dakwah. Ini yang kita tonjolkan. Yang lain-lain ya sudah, itu masalah-masalah cabang saja yang memang sudah nggak bisa diperselisihkan. Apakah di dunia Arab ya sama kayak gitu, sama kayak gitu. Ya, jadi niku insya Allah Bapak Ibu terkait dengan masalah kita masuk ke organisasi tertentu. Intinya kalau niatnya baik, kalau sikap berorganisasi itu baik, niku sangat mendukung untuk memajukan agama ini. Tapi kalau sikap yang ditunjukkan nggak baik, itu justru malah bumerang, merugikan agama ini. Sehingga bukan masalah jamaahnya yang dimasalahkan, tetapi adalah sikap kita ketika berjamaah dan berjam'iyah. Itu yang harus ya selalu kita perbaiki. Insya Allah bagi kemarin kalau di WA nggak tahu karena mboten kesimpen nomor ya, tapi jamaah jamaah malam Sabtu, berarti kan teng mriki kalau sampaikan mawon. Itu kok sinten pokoknya ngoten nggak harus tahu siapa, tapi tidak. Tapi niku menurut kula itu yang paling aman. Insyaallah ngoten Bapak Ibu, mugi-mugi niki manfaat nggih. Insyaallah besok kita lanjut kisah Sayyidah Maryam. Itu ya ngedap-ngedapi nanti. Ya, kita insyaallah kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca, karena sekali lagi bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran ini adalah ahsanul qasasi, adalah kisah-kisah terbaik yang bisa kita jadikan pelajaran. Sebanyak apapun kita mengkaji kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, pasti kita akan mendapati hikmah-hikmah baru. Mungkin ketika di lain waktu kita mengkaji ayat yang sama ini, kita akan menemukan penemuan atau hikmah-hikmah baru. Oh ya ternyata ini ya, ternyata seperti itu. Itu indahnya kisah di dalam Al-Qur'an. Insyaallah ngoten, mugi-mugi manfaat. Yen ngapunten apabila wonten kelenta-kelentunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mengatakan kalau kajian kita tafsir surat Ali Imran ayat 38 sampai 41. Intinya pun doa, mugi-mugi kita mboten jelas yang doa nggih. Doa terhadap Allah yang tidak ada hal yang tidak mungkin. Terus ngoten. Menika pelajaran yang paling berharga untuk kita semua. Terkadang dari logika tidak itu mustahil, tapi ternyata Allah tinggal kun fayakun, insya Allah diijabahi. Engkau kalih niku berorganisasi nggih niki matur nuwun sangat sing takok sinten kula mboten ngerti. Sing penting jawabane kan ngoten ta pencerahane ngoten. Dadi monggo berorganisasi selama kita itu dalam berorganisasi dengan baik, tepat, bisa menempatkan insya Allah manfaatnya akan sangat. Ya niku dicontohke Mas Ali nek awake dhewe kemampuane 1000 nek wong jamaah ni wong sudah dari 1.000 kan paling kan ngoten to. Arep apa-apa wis kena. Insyaallah kita saged dua hal niku wau manfaat yang sae. Niku wau kula pun ragu enten takbir akbar Alfian Tanjung dengan wah engko Darono pada ini alhamdulillah. Ternyata cerita di Al-Quran tetap menarik. Mungkin-mungkin ngajeng tidak ada apa-apa, kita sangat kepanggil malih dengan cerita yang lebih heboh dari ayat selanjutnya. Maka semoga kajian kali kita tutup sarengan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.